Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang mengikis sikap narsis. Kita akan mendasarkan apa yang kita pelajari bersama-sama ini dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ngomong-ngomong soal narsis, apakah itu narsis? Narsisme adalah sebuah kebiasaan membanggakan diri sendiri, melihat diri sendiri lebih dari orang lain, mencintai diri sendiri berlebihan, dan semuanya itu adalah sebuah hal yang berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani, namanya Narkisus. Narkisus ini adalah seorang yang jatuh cinta bahkan kepada bayangannya sendiri. Dalam konteks modern, kemudian narsisme ini menjadi sebuah sikap yang berpusat kepada diri sendiri. Haus akan pujian. Kehidupannya adalah kehidupan yang dijalankan untuk mencari validasi dari orang lain. Kalau tidak mendapatkan pujian, rasanya masih kurang. Ada sesuatu yang belum dia dapatkan, ada sesuatu yang masih perlu dia kejar. Kalau belum ada acungan jempol atau pujian dari orang lain. Narsisme juga secara modern bisa dipahami sebagai perasaan atau sikap ingin diperhatikan terus-menerus, bahwa dialah pusat kehidupan, bahwa segala sesuatu harus diarahkan kepadanya. Dia mau supaya dia diperhatikan tetapi mengabaikan memperhatikan orang lain. Dan orang-orang yang narsis adalah mereka yang cenderung untuk merasa lebih penting dari orang lain. Orang lain berada di bawah dia, orang lain tidak sepenting dia. Dan karenanya kehidupan menjadi sebuah kehidupan yang tidak sehat. Karenanya kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara, narsisme menjadi sebuah penyakit mental, penyakit kejiwaan yang harus kita hapuskan, kita kikis dari dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa melihat bentuk-bentuknya narsisme itu. Kita bisa memahami ada orang-orang yang narsis dengan apa? Pamer pencapaian. Pamer pencapaian bisa dilakukan secara offline maupun secara online. Dulu secara offline, orang hanya terbatas melewati panggung atau melalui kesempatan-kesempatan yang dia dapatkan. Tapi sekarang secara online, panggung untuk memamerkan pencapaian itu menjadi lebih luas, lebih mudah juga diakses. Media sosial itu adalah panggung untuk menyatakan sesuatu, namanya juga media untuk bersosialisasi atau mensosialisasikan sesuatu, termasuk juga kehidupan kita untuk bisa dilihat oleh publik, untuk bisa dilihat oleh khalayak. Orang yang pamer pencapaian-pencapaian pasti akan memenuhi halaman-halaman media sosialnya dengan pencapaian-pencapaiannya itu. Bentuk lain yang bisa kita dapati dari narsisme ini adalah seseorang yang sensitif sekali terhadap kritik. Kalau ngeritik orang, wah, nggak ada batasan-batasan, dia hajar habis. Dia keluarkan semua unek-unek kritiknya kepada orang lain. Tetapi giliran dia disenggol, giliran dia dikritik, wah dia begitu sensitif, merasa tidak aman, merasa dunia runtuh. Relasi tidak sehat karena selalu ingin menjadi pusat perhatian. Bayangkan ketika saudara ada di dalam sebuah komunitas, lalu ada satu orang narsis di situ, ingin semua orang itu memperhatikan dia saja, kebutuhannya dia saja. Perhatian harus diarahkan kepadanya saja. Tentu saja hubungan di dalam komunitas semacam itu menjadi hubungan yang tidak sehat. Atau kalau kita tarik di dalam kehidupan rohani, pelayanan yang motivasinya ingin dipuji, bukan untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan yang dikerjakan karena mau menarik sebuah perhatian yang dipusatkan kepada dirinya. Wah, dia WL yang jago, wah dia pengkhotbah yang kenamaan, wah dia adalah seorang yang sangat luar biasa di dalam pelayanannya dan berbagai macam hal. Dan itu menjadi motivasi-motivasi yang keliru. Saudara, apa penyebab sikap narsis ini bisa terjadi?
Ada beberapa hal yang kita bisa lihat, bahwa pertama-tama budaya modern sekarang ini memang mempromosikan self-branding, membranding diri sendiri, baik itu di media sosial maupun di berbagai macam hal, adalah sesuatu yang dikejar, adalah sesuatu yang diajarkan, adalah sesuatu yang memang dikerjakan oleh semua orang. Sehingga budaya itu mau tidak mau akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu bersikap kritis dengan budaya modern itu. Jangan sampai kemudian kita juga terlibat di dalam arus itu. Penyebab lainnya yang bisa kita identifikasi adalah ketakutan seseorang tidak dianggap sebagai pribadi yang berharga. Orang-orang merasa insecure. Akhirnya membungkus insekuritas itu, ketidakamanan diri itu dengan pencitraan-pencitraan. Kalau saya nggak pakai baju yang seperti itu, nanti saya nggak dianggap. Kalau saya nggak punya tas bermerek, saya nanti nggak diterima. Kalau saya nggak punya gadget terbaru, nanti saya nggak bisa gaul dengan baik dengan mereka. Sehingga akhirnya ketakutan-ketakutan tidak dianggap itu membuat seseorang terlibat di dalam sikap hidup narsistik semacam ini. Tentu yang ketiga, penyebabnya adalah kurangnya pemahaman identitas pribadinya di dalam Kristus. Kalau seseorang tahu bahwa dia adalah seorang yang sangat berharga di mata Tuhan, sudah selesai dibayar lunas menjadi anak-anak Tuhan yang disayangi dan berkenan kepadanya, identitas itu adalah sesuatu yang akan dia bawa di dalam kehidupannya. Tetapi kurang pemahaman terhadap identitas dalam Kristus itu bisa membuat seseorang menjadi narsistik. Mari kita berhati-hati dengan sikap narsis ini karena akibat-akibat buruknya yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sikap narsis itu merusak relasi karena ego selalu ditempatkan paling atas sehingga akhirnya masing-masing orang juga nggak mau kalah. Sehingga akhirnya relasi buruk terjadi, hubungan bisa pecah, bisa renggang. Karena apa? Karena memaksakan saya yang harus menang. Sikap narsis menghancurkan komunitas kita, menimbulkan iri hati. Wah, dia pakai barang branded, lalu iri. Persaingan, saya juga bisa, saya juga mampu. Lalu ada drama-drama yang ada di sana. Karena itu saudara, komunitas menjadi pecah rusak, hancur. Karena apa? Sikap narsis ini. Sikap narsis menghambat pertumbuhan rohani. Karena fokusnya bukan Kristus, fokusnya diri sendiri. Sehingga akhirnya dia menjadi stagnan, pelan sekali, lambat, bahkan sampai berhenti di dalam pertumbuhan. Karena nggak pernah memandang Kristus sebagai pusat di mana dia harus berlari menuju ke arah dia. Saudara, orang narsis pada akhirnya adalah mereka yang kehilangan damai sejahtera. Hidup mengejar validasi tidak akan pernah membuat kita dipuaskan, dikenyangkan. Orang-orang mungkin akan mengacungi jempol kepada kita suatu saat. Tetapi pada saat yang lain, dia akan membalikkan jempolnya ke bawah. Orang-orang yang berkata, wah luar biasa, pada kesempatan yang lain, dia akan berteriak, kepada kita. Karena apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak selalu konsisten. Itu sebabnya kalau kita hidup mengejar validasi karena sikap narsistik kita tidak akan pernah kemudian mendapatkan pemuasan karenanya. Karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus ini, maka ada tawaran, obat, penetral, penawar dari sikap narsistik ini, yaitu kembali kepada kerendahan hati seperti Kristus. Mari kita lihat beberapa kunci yang kita bisa lakukan kalau kita mau menjadi orang-orang yang lepas dari sikap narsistik yang kita miliki. Yang pertama, prinsip firman Tuhan yang kita bisa pelajari adalah menggunakan pemberian Kristus di dalam hidup kita. Dalam ayat 1 dan 2 dikatakan begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, ayat-ayat itu menegaskan bahwa di dalam Kristus kita punya bekal. Kita punya pemberian-pemberian yang disampaikannya kepada kita untuk membuat kita memiliki fokus hidup yang jelas, arah yang jelas, tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi menggunakan segala kekayaan rohani itu untuk membuat kita makin hari makin bertumbuh, dewasa di dalam Dia. Paulus mendorong supaya jemaat hidup sehati sepikir sebagai bukti bahwa mereka itu menerapkan kasih Kristus. Dan kesehatian, kesepikiran itu adalah hal yang bisa dirusak oleh sikap narsisme seseorang yang hadir di dalamnya. Makanya prinsip ini penting kalau kita mau terbebas, terhindar dari sikap narsistik itu di dalam diri kita. Mari kita belajar ketika kita berada di komunitas untuk sepakat, sehati, sepikir, menjalin relasi, menjadi relasi yang erat, yang kuat, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan tadi, karena semuanya sudah Kristus berikan kepada setiap kita. Pemberian Kristus itu bukan untuk meninggikan diri. Kalau kita diberikan karunia tertentu, bukan untuk menyombongkan kita, tetapi untuk memperkuat tubuh Kristus, untuk mengokohkan tubuh Kristus. Beda-beda karunianya, beda-beda pemberiannya, tetapi maksud dan tujuannya sama, supaya masing-masing kita berfungsi di dalam tubuh Kristus itu untuk menolong satu dengan yang lain, saling menguatkan di dalam iman. Dan kasih Kristus menjadi dasar, menjadi landasan di dalam hubungan itu, di dalam relasi itu. Bukan pencarian pengakuan pribadi sebagai dasarnya. Saudara, kalau kita lihat permainan sepak bola misalnya, maka kita adalah orang yang menikmati sebuah tim. Kita menikmati kerjasamanya, kita menikmati kekompakannya, kita menikmati operan-operannya yang sangat luar biasa, dan itulah sebuah keindahan yang bisa kita temukan dalam tim sepak bola. Tapi coba kalau ada beberapa pemain bintang di dalam tim itu yang sangat menonjol, lalu nggak pernah mau berbagi bola, main sendirian, asik sendiri dengan permainannya, kemungkinan besar tim itu adalah tim yang bisa mudah kalah. Kenapa? Karena nggak kompak, karena nggak ada kesatu hatian, karena hanya menonjolkan satu dua orang yang superstarnya, yang menjadi bintangnya, dan tim itu akan menjadi tim yang gagal. Karena apa? Egoisme dari pemain-pemain bintang itu. Bukankah kadang-kadang di dalam persekutuan kita satu dengan yang lain, komunitas iman kita, kita ini juga pengen menonjol, pengen dilihat sendiri. Kalau semua sudah sepakat dengan seragam, maka kemudian dia membedakannya dengan hal yang lain supaya orang berpusatnya kepada dia. Pengen tidak mau berada, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dia mau lebih menonjol dari pihak lain. Dia ingin menjadi yang lebih terlihat, yang dominan dibandingkan orang lain. Saudara, hal-hal tersebut sudah jelas, sudah pasti. Merusak tim, merusak kekompakan, merusak komunitas. Dan itulah yang kemudian harus kita tinggalkan. Sikap narsistik semacam itu adalah sesuatu yang tidak hanya merusak diri kita sendiri, makin tidak sehat kita, tetapi juga merusak persekutuan satu dengan yang lain. Kunci yang kedua yang kita bisa lihat di dalam bagian ini adalah bahwa menghilangkan, mengikis sikap narsisme itu adalah dengan mencari kepentingan Kristus. Di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan Kristus itu apa sih? Rupanya ayat ini menyatakan bahwa kepentingan Kristus itu adalah dengan mengutamakan kepentingan orang lain. Bukankah Yesus yang telah meneladankan terlebih dahulu bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri,
tetapi mementingkan kebutuhan keperluan orang lain. Dia tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri, tapi dia mendahulukan keselamatan saudara dan saya. Dia tidak membuat kepentingan-kepentingan egonya itu berada di atas, tetapi dia lebih memperhatikan bahwa kita orang-orang berdosa ini yang lebih penting, yang lebih butuh segala hal yang dia kerjakan itu, sehingga semua itu dia kesampingkan. Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita tidak mencari kemuliaan diri. Yesus mengajarkan bahwa kemuliaan diri adalah sesuatu yang harus ditanggalkan ketika dia melihat orang lain yang lebih membutuhkannya. Hal ini menunjukkan kerendahan hati yang sangat luar biasa di dalam diri Kristus. Dalam pelayanannya, Yesus menyatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan kemudian memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, Paulus menekankan agar kita ini mengutamakan orang lain seperti apa yang sudah dikatakan, dilakukan oleh Kristus. Bukan saja diajarkan oleh Kristus, tapi dia lakukan sendiri untuk menjadi contoh bagi setiap kita. Melihat kepentingan bersama sebagai sesuatu yang lebih penting daripada ambisi-ambisi pribadi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menempatkan pokoknya saya, kepentingan saya, ambisi saya, semua tentang saya sebagai hal yang tertinggi di dalam kehidupan berkomunitas kita? Atau kita menyadari betul bahwa saya tidak mungkin bisa hidup dalam relasi yang baik dengan rekan-rekan seiman kalau saya mementingkan diri saya sendiri. Saya tidak mungkin hidup dengan mereka dengan jalan yang baik kalau ada prioritas yang selalu harus berpusat pada saya. Saya harus mengandalkan kekuatan Kristus, meneladani Kristus, berbuat seperti apa yang Dia buat, supaya di dalam komunitas saya ini, saya bisa bergandeng tangan bersama-sama untuk bertumbuh. Seperti Yesus yang rela mengorbankan dirinya, kita pun juga dipanggil untuk menyangkal diri demi orang lain. Saudara, kita menemukan akhir-akhir ini banyak orang yang inginnya viral di sosmed, sehingga akhirnya melakukan apa saja. Pokoknya kepentingan dirinya untuk menjadi terkenal, itulah yang dia lakukan. Apapun juga dilakukan, apapun juga dikerjakan. Ada orang-orang tertentu yang saya lihat di beberapa perempatan di kota Bandung, yang sepertinya live di media sosial tertentu. Seorang pria, tetapi kemudian memakai busana wanita, atau kemudian mendandani dirinya dengan segala macam aksesoris yang aneh-aneh. Supaya apa? Supaya menarik perhatian orang. Lalu live di pinggir jalan, live di media sosialnya, di perempatan-perempatan. Dan itu adalah sesuatu yang dia kerjakan, dia lakukan. Kalau ditanya tujuannya, demi konten. Ada orang-orang yang bahkan nggak peduli lagi dengan nilai dirinya, kemudian dengan segala macam perkataan yang kotor, yang porno, tindakan-tindakan yang cabul yang dia buat supaya dia mendapatkan engagement, dia mendapatkan keterkaitan dengan lebih banyak orang lagi. Sehingga akhirnya keuntungan pribadinya lah yang dia dapatkan. Yang penting dapat uang, yang penting dapat iklan, yang penting dapat AdSense. Sehingga akhirnya apapun juga saya kerjakan. Udah nggak tahu malu, nggak apa-apa. Bahkan ada beberapa orang yang mengambil langkah-langkah konyol dengan apa? Membahayakan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang bahkan sampai meninggal karena demi konten. Membuat konten-konten tertentu supaya viral, tapi nyerempet-nyerempet bahaya. Jatuh dari ketinggian, dan berbagai macam bentuk hal yang lain, saudara. Semuanya adalah untuk apa? Menyalurkan hasrat narsismenya. Saudara, mari kita melihat kepentingan Kristus itu adalah mendahulukan orang lain. Kepentingan Kristus itu adalah menempatkan orang lain sebagai yang lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan keteladanan itulah yang seharusnya kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan rohani kita. Yang ketiga, apa prinsip yang kita bisa temukan dari nats ini untuk mengikis sikap narsis? Meneladani Kristus. Ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu ayat-ayat itu dilanjutkan dengan bagaimana kesetaraannya dengan Allah tidak dipertahankan, tapi kemudian dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, taat sampai mati di atas kayu salib, dan seterusnya. Dan Rasul Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Filipi, kamu sudah mengerjakannya, kamu sudah melakukannya, lanjutkan itu. Teladani Kristus dalam satu hal ini, meneladani kerendahan hatinya. Dia Allah, dia memiliki segala kuasa, dia memiliki tahtanya, tetapi dia tidak mempertahankan semuanya itu. Dia rela menjadi manusia, dia menjadi hamba. Kalau Allah jadi manusia saja, itu adalah sebuah tingkat downgrade yang sangat jauh sekali. Apalagi kemudian sebagai manusia dia memilih untuk mengambil rupa seorang hamba. Lebih rendah lagi. Itulah sebabnya ini sebuah teladan merendahkan diri yang sangat luar biasa. Saudara, Yesus bukan tipe orang narsis yang kemudian mempertahankan segala sesuatu untuk dirinya, kepentingannya. Tetapi dia pribadi yang mencontohkan kepada kita untuk bagaimana menanggalkan segala sesuatu itu, merendahkan dirinya, menjadi sama seperti saudara dan saya, bahkan menjadi seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Meneladani ketaatannya, ia taat sampai mati, sampai segala sesuatu dipersembahkannya. Ini menunjukkan keteladanan yang tanpa pamrih. Dia tidak perlu validasi dari orang lain. Dia tidak perlu acungan jempol. Bahkan kematiannya pun adalah sesuatu yang disalahpahami, diejek, dianggap sebagai sesuatu yang sepi, dan seterusnya. Tetapi dia tidak pernah mengambil pamrih di dalam keteladanannya itu. Karena kita tahu bahwa Yesus mencontohkan kepada kita. Dia secure, dia memiliki rasa aman. Sejak awal ketika dia mau melayani, dia sudah punya bekal ini. Aku berkenan kepadamu. Inilah anakku yang kukasihi. Suara dari Bapa surgawinya itulah yang membuat dia lakukan segala sesuatu. Tanpa mencari kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Pada akhirnya kita mengalami kemuliaannya. Karena dengan kerendahan hatinya itu, jalan turun itu, pada akhirnya Allah sangat meninggikan dia. Kerendahan hati itu akan selalu berakhir kepada kemuliaan. Saudara, kalau kemuliaan yang kita cari, narsisme bukan jawabannya. Kalaupun itu menjadi jawaban, itu hanya akan menjadi sesuatu yang sementara sifatnya. Tetapi ketika kemuliaan sejati dari Tuhan yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita, yang perlu kita ambil adalah, mari kita teladani Yesus. Jalan turun, jalan terjal penghambaan, jalan untuk mementingkan orang lain, jalan untuk tidak memenuhi ambisi pribadi kita. Ketika itu yang kita kerjakan, saya percaya kita semua akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Saudara, di perusahaan-perusahaan yang maju belakangan ini sering ada fenomena undercover boss. CEO dari perusahaan itu turun, menyamar, menjadi seolah-olah karyawan. Untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan karyawannya, untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di bawahannya, supaya akhirnya kemudian bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk hal tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh fenomena undercover boss ini, CEO yang menyamar ini, saudara. Bukankah sebenarnya hal itu sudah dilakukan Yesus jauh lebih dulu? Dia yang setara dengan Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraan itu, tapi turun. Dia menjadi manusia, diam bersama-sama dengan kita,
menyatakan yang terbaik bagi kita, menyelesaikan masalah dosa kita, membuat kita menjadi orang-orang yang berharga di matanya. Dan keteladanan itulah yang seharusnya juga kita miliki di dalam kehidupan kita dan kita sebarkan bagi orang lain. Tidak ada untungnya memelihara narsisme. Tidak ada untungnya memelihara kepentingan diri sendiri, kerugian-kerugian yang akan kita alami. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang jadi berkat, maka mari kita teladani Kristus di dalam hal ini. Saudara, untuk mengikis habis sikap narsis yang merusak relasi kita, merusak emosi, jiwa, mentalitas kita, merusak komunitas rohani kita, kita perlu hal-hal yang kita kerjakan tadi. Pertama, mari kita gunakan pemberian Kristus. Kita sudah diberi hati yang membangun, bukan hati yang memamerkan. Kita adalah orang-orang yang seharusnya memiliki sikap itu di dalam kehidupan kita. Mari kita tanya diri kita, apakah karunia yang Tuhan berikan kepada saya membuat tubuh Kristus itu makin kuat, atau justru membuat saya sendiri yang terkenal? Yang kedua, mari kita mencari kepentingan Kristus yang mengutamakan kepentingan orang lain. Dan kita mengambil sebuah refleksi pribadi. Apakah keputusan saya hari ini atau kemudian di dalam perjalanan saya ke depan adalah keputusan yang memuliakan Kristus atau hanya berpusat pada diri saya sendiri? Sebelum kita melangkah melanjutkan kehidupan kita hari ini, mari tanyakan itu. Siapa yang nomor satu? Siapa yang saya utamakan? Yang ketiga, mari kita meneladani kerendahan hati Kristus dan bertanyalah kepada diri kita, bagaimana saya bisa turun lebih rendah sehingga Kristuslah yang ditinggikan. Saya harus makin kecil, Kristus yang makin harus terkenal. Saya makin berkurang, Kristus yang makin harus bertambah. Dan itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini tentang bagaimana kita bisa mengikis sikap narsis. Bukan dengan kekuatan kita, tapi lihat, Yesus sudah memberikan bekal kepada kita, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, Yesus sudah menyatakan kepentingannya kepada setiap kita. Tinggal kita bagaimana kita bisa melakukan prinsip-prinsip ini secara konsisten, terus-menerus. Saya percaya ketika kita melakukannya dengan tekun, maka narsisme bukan menjadi sesuatu yang mengikat kita, tapi kita bisa membebaskan diri kita dari hal buruk tersebut. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan ini kami diingatkan kembali akan sesuatu yang negatif, sikap narsis itu sebagai sesuatu yang harus kami kikis dari kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah kami jujur mengakui kadang-kadang kami merasa harus diperhatikan lebih, kadang-kadang kepentingan kami harus didahulukan, kadang-kadang kami mau menjadi orang yang mementingkan ego dan hal-hal lain. Tapi pada kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu, Engkau nyatakan bagi kami. Firman-Mu mengoperasi hidup kami. Teguhkan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami bisa tekun terus belajar untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk prinsip-prinsip luar biasa ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.